I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Erika Laura Sirait, Joy Tracy Samosir, Krista Bintang, Maria Siregar, Marta Valentine, dan saya sendiri Natalia Bestepu. Di sini kami akan menjelaskan tentang transfer antar perusahaan, aset tidak lancar, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Adapun yang dibahas pada video ini, yang pertama yaitu gambaran umum entitas konsolidasi, yang kedua transfer jasa antar perusahaan, yang ketiga transfer aset berupa tanah, yang keempat yaitu transfer antar perusahaan berupa aset disusutkan, dan yang kelima yaitu metode ekuitas disesuaikan penuh. Yang pertama yaitu pengertian dari transfer antar perusahaan dan juga gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Pengertian transfer antar perusahaan seperti yang kita ketahui bahwa induk perusahaan dan anak-anaknya seringkali terlibat dalam berbagai transaksi antar mereka sendiri. Transaksi antar perusahaan yang berelasi ini biasanya disebut sebagai transfer antar perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan manufaktur yang sering memiliki anak perusahaan yang menghasilkan bahan baku atau memproduksi komponen-komponen yang nantinya akan menjadi bagian dari produk perusahaan afiliasi. Contohnya yaitu perusahaan PT Indofood Sukses Makmur dan anak perusahaannya yang terlibat dalam berbagai transaksi satu sama lain, termasuk penjualan bahan baku, produk fabrikasi, dan jasa transportasi transaksi tersebut. Gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Biasanya, laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasikan menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi yang seakan-akan merupakan satu perusahaan tunggal. Gambar berikut mengilustrasikan entitas konsolidasi yang melibatkan setiap perusahaan dalam transfer antar perusahaan dan transaksi dengan pihak eksternal dari sudut pandang konsolidasi. Gambar tersebut mencerminkan transaksi yang akan dimasukkan dalam hasil operasi entitas konsolidasi untuk periode tersebut. Transaksi antar perusahaan afiliasi ditunjukkan pada gambar tersebut sebagai panah yang melewati garis batas dari entitas konsolidasi yang mana setara dengan transfer atau divisi operasi dalam suatu perusahaan tunggal dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Terdapat dua jenis eliminasi dalam laporan keuangan entitas konsolidasi. Yang pertama yaitu eliminasi transfer antar perusahaan. Semua aspek transparansi perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Dalam PSAK nomor 65 tentang laporan keuangan konsolidasi menyebutkan bahwa saldo antar perusahaan pembelian dalam penjualan serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Yang kedua yaitu eliminasi laba dan rugi yang belum terrealisasi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berelasi umumnya dianggap terrealisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Akan tetapi, untuk tujuan konsolidasi, laba tersebut dianggap belum terrealisasi sehingga terrealisasi biasanya hal ini melalui penjualan ke pihak yang tidak berelasi. Ilustrasi pada gambar di atas menunjukkan rentetan transaksi yang melibatkan induk perusahaan dan anak perusahaannya. Pertama-tama, tanah dibeli oleh PT Induk dari pihak luar T1 sebesar 10 juta. Kemudian PT Induk menjual tanahnya ke PT Anak yaitu senilai 15 juta. Kemudian PT Anak menjual kembali tanah tersebut ke pihak luar yang tidak berelasi T3 sebesar 25 juta.
sehingga keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 15 juta. Pada kasus A, ketiga transaksi terjadi pada periode yang sama. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah PT Induk sebesar 5 juta dan PT Anak sebesar 10 juta, sehingga entitas konsolidasi yaitu sebesar 15 juta. Kemudian kasus B, hanya transaksi T1 saja yang diselesaikan selama periode berjalan, sehingga jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah PT Induk sebesar 0 dan PT Anak sebesar 0, sehingga entitas konsolidasi adalah 0. Tidak ada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi dan tidak ada keuntungan yang dilaporkan atau terrealisasi. Pada kasus C, hanya transaksi T1 dan T2 yang diselesaikan selama periode berjalan. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut yaitu PT Induk sebesar 5 juta, PT Anak sebesar 0, dan entitas konsolidasi adalah 0. Keuntungan sebesar 5 juta yang dilaporkan oleh PT Induk dianggap belum terrealisasi dari sudut pandang konsolidasi dan tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi karena tanah tersebut belum dijual ke pihak luar entitas konsolidasi. Kemudian pada kasus D, yaitu hanya transaksi T3 yang diselesaikan selama periode berjalan. T1 dan T2 terjadi di periode sebelumnya. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut pada periode berjalan adalah PT Induk sebesar 0 dan PT Anak sebesar 10 juta, sehingga entitas konsolidasi yaitu 15 juta. PT Anak mengakui keuntungan sebesar selisih antara harga jual 25 juta dan harga perolehan sebesar 15 juta, sehingga entitas konsolidasi melaporkan keuntungan sebesar selisih antara harga jual 25 juta dan harga perolehan sebesar 10 juta. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berelasi, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penyusutan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Umumnya, pendekatan yang lebih sederhana digunakan dalam eliminasi transaksi antar perusahaan dengan mengasumsikan bahwa jasa tersebut menguntungkan pada periode sekarang, dan karenanya setiap laba antar perusahaan atas jasa tersebut telah terrealisasi pada periode dilakukannya transfer. Oleh karena itu, tidak ada ayat jurnal eliminasi sehubungan dengan transfer pada periode berjalan diperlukan di periode berikutnya, sebab laba antar perusahaan dianggap telah terrealisasi pada periode transfer. Selanjutnya yaitu transfer aset berupa tanah. Gambaran umum proses eliminasi laba. Pada saat tanah ditransfer antar perusahaan yang berelasi, pada nilai bukunya tidak ada penyesuaian atas eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam proses konsolidasi. Keuntungan atau kerugian entitas penjualan harus dieliminasi karena tanah tersebut masih dimiliki oleh entitas konsolidasi dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sampai tanah tersebut dijual ke pihak luar entitas konsolidasi. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT Induk mengakuisisi tanah senilai 20 juta pada tanggal 1 Januari 2021 dan menjual tanah tersebut ke anak perusahaannya PT Anak pada tanggal 1 Juli 2021 sebesar 35 juta. Maka PT Induk mencatat pembelian tanah dari penjualan ke PT Anak dengan ayat jurnal pada 1 Januari 2021, tanah 20 juta pada kas 20 juta. Kemudian 1 Juli 2021 kas tanah sebesar 35 juta pada keuntungan penjualan tanah 20 juta dan mencatat penjualan tanah ke PT Anak sebesar 15 juta. Kemudian PT Anak mencatat pembelian tanah dari PT Induk pada 1 Juli 2021 yaitu tanah kas 35 juta pada mencatat pembelian tanah dari PT Induk sebesar 35 juta. Ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja yang dibuat pada akhir tahun 2021 yaitu keuntungan penjualan tanah 15 juta pada
eliminasi keuntungan yang belum terrealisasi dari penjualan tanah sebesar 15 juta. Selanjutnya yaitu alokasi eliminasi laba belum terrealisasi. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut penjualan downstream atau downstream sale, yaitu setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Sedangkan penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan disebut penjualan upstream atau upstream sale, yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi terhadap hak pemegang saham yang mengakui keuntungan atau kerugian tersebut pertama kali, yaitu pemegang saham dari afiliasi penjual. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai alokasi eliminasi laba belum terrealisasi. Perlu diingat bahwa keuntungan dan kerugian antar perusahaan belum terrealisasi selalu dieliminasi penuh dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Keberadaan kepentingan non-pengendalian di anak perusahaan penjual hanya mengaruhi alokasi eliminasi keuntungan atau kerugian belum terrealisasi, bukan jumlah yang dieliminasi. Dalam contoh transaksi downstream, laba antar perusahaan belum terrealisasi sebesar 10 juta diakui dalam pembukuan induk perusahaan, sehingga kepentingan non-pengendalian tidak terpengaruh oleh keuntungan belum terrealisasi dari transaksi penjualan downstream. Seluruh laba anak perusahaan sebesar 60 juta terrealisasi dari transaksi dengan pihak eksternal dari entitas konsolidasi. Dalam contoh transaksi upstream, laba anak perusahaan termasuk keuntungan belum terrealisasi sebesar 10 juta. Jumlah laba anak perusahaan yang terrealisasi dari transaksi dengan pihak eksternal hanya sebesar 50 juta. 60 juta dikurangi keuntungan anak perusahaan belum terrealisasi sebesar 10 juta. Berikut ini adalah ilustrasi penjualan downstream. Tahun 20X1, PT Induk mencatat bagiannya atas laba dan dividen dari PT Anak dengan ayat jurnal yang umum menggunakan metode ekuitas dasar, yaitu kas sebesar 24 juta pada investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta. Kemudian investasi pada saham PT Anak sebesar 40 juta pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta. Kemudian ayat jurnal kertas kerja konsolidasi 20X1 yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta pada dividen diumumkan sebesar 24 juta dan investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta. Kemudian pendapatan untuk kepentingan non pengendali sebesar 10 juta pada dividen diumumkan sebesar 6 juta dan kepentingan non pengendalian sebesar 4 juta. Kemudian saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta, pada investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta, dan kepentingan non pengendalian sebesar 60 juta. Selanjutnya, ayat jurnal tambahan diperlukan untuk mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan tanah antar perusahaan, yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta pada tanah yaitu sebesar 15 juta. Pada kertas kerja konsolidasi periode penjualan antar perusahaan 31 Desember 20X1 dilakukan eliminasi di debit, yaitu pada keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta, pendapatan untuk kepentingan non pengendalian sebesar 10 juta, dan saham biasa sebesar 200 juta. Eliminasi di kredit yaitu dividen diumumkan sebesar 24 juta dan 6 juta. Tanah yaitu 10 juta dan investasi pada saham PT Anak yaitu 16 juta dan 240 juta. Kemudian di kepentingan dan pengendalian sebesar 4 juta
60 juta. Laba bersih konsolidasi untuk tahun 20X1 dihitung sebagai berikut, yaitu laba terpisah PT Induk sebesar 155 juta dikurangi dengan laba antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan downstream atas tanah sebesar 15 juta sehingga menghasilkan laba terrealisasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta ditambah dengan laba bersih PT Anak sebesar 50 juta sehingga menghasilkan laba bersih konsolidasi 20X1 sebesar 190 juta dan dikurangi dengan laba kepentingan non-pengendalian sebesar 10 juta sehingga menghasilkan laba kepentingan pengendalian sebesar 180 juta. Laba bersih PT Anak untuk tahun 20X1 sebesar 50 juta dan kepemilikan pemegang saham non-pengendalian sebesar 20%. Oleh karenanya, laba sebesar 10 juta yaitu dari 50 juta dikali 0,20 dialokasikan ke kepentingan non-pengendalian sehingga total kepentingan non-pengendalian pada akhir tahun 20X1 sebesar 64 juta yang mencerminkan bagian proporsional pemegang saham non-pengendalian atas total nilai buku anak perusahaan. Nilai buku PT Anak 31 Desember 20X1 yaitu saham biasa 200 juta tambah dengan saldo laba sebesar 120 juta sehingga total nilai buku yaitu 320 juta. Bagian proporsional pemegang saham non-pengendalian yaitu 0,2 sehingga kepentingan non-pengendalian pada 31 Desember 2000X1 yaitu 64 juta. Penjualan upstream menyebabkan pencatatan laba antar perusahaan pada pembukuan anak perusahaan. Jika laba tersebut dari sudut pandang konsolidasi belum terrealisasi, maka tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Laba antar perusahaan belum terrealisasi dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi dengan cara yang sama seperti kasus penjualan downstream. Akan tetapi, eliminasi laba mengurangi pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali sesuai proporsi kepemilikan masing-masing. Perlakuan penjualan upstream dapat diilustrasikan dalam contoh yang sama yang digunakan untuk mengilustrasikan penjualan downstream. Dalam kasus ini, PT Anak mengakui keuntungan dari penjualan tanah ke PT Induk sebesar 15 juta. Selain laba yang diperoleh dari operasi regulernya sebesar 50 juta. Sehingga laba bersih PT Anak untuk tahun 20X1 itu sebesar 65 juta. Laba tersendiri PT Induk sebesar 140 juta dan seluruhnya berasal dari operasi normalnya. Dalam tahun 20X1, PT Induk mencatat ayat jurnal yang umum menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencerminkan bagiannya atas laba dan dividen dari PT Anak, yang dimana kas 24 juta, investasi pada saham PT Anak senilai 24 juta, mencatat dividen dari PT Anak yang diperoleh dari 30 juta dikali 0,80. Kemudian investasi pada saham PT Anak 52 juta, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 52 juta, di mana mencatat pendapatan metode ekuitas yaitu 65 juta dikali 0,80. Perlu juga diingat bahwa akrual ekuitas PT Induk di ayat jurnal nomor 12 termasuk bagiannya atas operasi laba PT Anak dan keuntungan PT Anak dari penjualan tanah. Akun investasi pada pembukuan PT Induk tampak sebagai berikut pada akhir tahun 20X1, di mana biaya perolehan itu sebesar 240 juta, yang akrual ekuitasnya 65 juta dikali 0,80, 52 juta, sehingga saldo pada tanggal 31 bulan 12 yaitu sebesar 268 juta. Dan dividennya pada ayat jurnal yang ke-12 yaitu 30 juta dikali 0,80 hasilnya adalah 24 juta. Kertas kerja konsolidasi 20X1. 4 ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian dalam kasus upstream hampir identik dengan ayat jurnal dalam kasus downstream, di mana pada ayat jurnal yang ke-13 pendapatan dari anak perusahaan sebesar 52 juta, dividen diumumkan 24 juta, investasi saham PT Anak 28 juta, di mana itu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Lalu ayat jurnal yang ke-14, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali itu 10 juta, dividen diumumkan
sebesar 6 juta, kepentingan non pengendali sebesar 4 juta, di mana mengalokasikan laba ke kepentingan pengendali yaitu 10 juta sama dengan 65 juta kurang 15 juta dikali 0,20 dikali 6 juta sama dengan 30 juta dikali 0,20. Pada figur 64, keuntungan penjualan tanah dieliminasi dalam debit dan juga pendapatan dari anak perusahaan dieliminasi dalam debit sehingga total konsolidasinya adalah 0. Sehingga pendapatan untuk kepentingan pengendali dieliminasi sebanyak 10 juta. Sehingga laba bersih dicatat ke depan sebanyak 180 juta. Kemudian dividen diumumkan dieliminasi di dalam kredit sebesar 24 juta. Sehingga saldo laba per 31 Desember dicatat ke depan atau carry forward dalam laporan konsolidasi sebanyak 420 juta. Tanah dieliminasi sebanyak 15 juta sehingga totalnya menjadi 215 juta. Kemudian investasi pada saham PT Ana dieliminasi senilai 8 juta pada kredit dan 40 juta. Kemudian saham biasa dieliminasi pada debit sebesar 200 juta. Kemudian saldo laba dari atas dieliminasi sebanyak 177 juta. Dan di dalam kredit saldo laba dari atas dieliminasi sebanyak 30 juta. Sehingga total laba konsolidasinya adalah 420 juta. Selanjutnya ada laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi untuk tahun 2021 dihitung sebagai berikut, di mana laba terpisah PT Indo itu 140 juta, laba bersih PT Ana 65 juta dikurangi dengan laba antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas tanah. Kemudian laba terrealisasi PT Ana menjadi 50 juta, laba bersih konsolidasi 20X1 50 juta dan dikurangi dengan laba kepentingan non pengendali dari 50 juta dikali 0,20 yaitu didapatkan hasil 10 juta, sehingga laba kepentingan non pengendali itu 180 juta. Kemudian kepentingan non pengendali di mana laba bersih PT Ana 65 juta dikurangi dengan keuntungan antar perusahaan yang belum terrealisasi pada penjualan upstream tanah sebesar 15 juta. Sehingga pendapatan PT Ana yang terrealisasikan 50 juta, saham proporsional untuk kepentingan non pengendali dikali 0,20 sehingga pendapatan kepentingan non pengendali itu sebesar 10 juta. Total kepentingan non pengendali dihitung sebagai bagian proporsional pemegang saham non pengendali atas ekuitas pemegang saham PT Ana, tidak termasuk keuntungan belum terrealisasi. Pada tanggal 31 Desember 2021, kepentingan non pengendali total sebesar 64 juta dihitung sebagai berikut, di mana nilai buku PT Ana tanggal 31 Desember 2021 saham biasanya 200 juta, saldo labanya 135 juta, sehingga total nilai bukunya adalah 335 juta. Kemudian dikurangkan dengan keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi dan penjualan upstream atas tanah sebesar 15 juta. Nilai buku terrealisasi PT Ana itu sehingga menjadi 320 juta dikali 0,20 dari bagian proporsional pemegang saham non pengendali, sehingga kepentingan non pengendali pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 64 juta. Eliminasi laba belum terrealisasi setelah tahun pertama. Pada periode laba belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan, jurnal eliminasi kertas kerja digunakan dalam proses konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh keuntungan atau kerugian yang dicatat oleh penjual dan menyesuaikan jumlah aset yang dilaporkan menjadi harga semula yang dibayarkan oleh afiliasi penjual. Di mana jurnal yang ke-17 itu saldo laba per 1 Januari 15 juta, tanah sebesar 15 juta, di mana mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan downstream atas tanah periode sebelumnya. Kemudian, dalam kertas kerja konsolidasi yang disusun di tahun-tahun setelah transfer antar perusahaan,
selama tanah tersebut masih dimiliki induk perusahaan, keuntungan antar perusahaan yang belum terrealisasi dieliminasi dari saldo tanah yang dilaporkan dan secara proporsional dari kepentingan non-pengendali dengan ayat jurnal sebagai berikut, yaitu saldo laba per 1 Januari 12 juta, kepentingan non-pengendali 3 juta, pada tanah sebesar 15 juta, di mana mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas tanah periode sebelumnya. Kemudian ada pelepasan aset di kemudian hari. Pada saat keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi, kemudian menjadi terrealisasi. Pengaruh dari proses eliminasi laba harus dibalik. Pada saat realisasi, jumlah penuh dari laba antar perusahaan yang ditangguhkan ditambahkan kembali ke penghitungan laba bersih konsolidasi dan dialokasikan ke kepentingan non-pengendali dari mana sebelumnya laba tersebut dieliminasi. Untuk mengilustrasikan perlakuan laba antar perusahaan belum terrealisasi, aset yang ditransfer tersebut dijual sebagai berikut. PT Anak mengakui keuntungan dari penjualan ke pihak eksternal sebesar 10 juta, yaitu didapat dari 45 juta dikurang 35 juta. Akan tetapi, dari sudut pandang konsolidasi, keuntungannya sebesar 25 juta. Perbedaan antara harga jual tanah dari entitas konsolidasi, yaitu 45 juta, dan harga beli tanah dari entitas konsolidasi, yaitu 20 juta, pada saat dibeli semula oleh PT Induk. Dalam kertas kerja konsolidasi, tanah tidak perlu lagi dikurangi sebesar keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi, karena keuntungan tersebut sedang terrealisasi dan entitas konsolidasi tidak lagi memiliki tanah tersebut. Sebaliknya, keuntungan perusahaan sebesar 10 juta yang diakui oleh PT Anak dari penjualan tanah ke pihak luar harus disesuaikan guna mencerminkan total keuntungan untuk entitas konsolidasi sebesar 25 juta, sehingga ayat jurnal berikut dibuat dalam kertas kerja konsolidasi, di mana ayat jurnal berikut dibuat dalam kertas kerja konsolidasi yang disusun pada akhir tahun 20X5 di ayat jurnal 19, yaitu saldo laba per 1 Januari sebesar 15 juta, keuntungan penjualan tanah 15 juta, yaitu menyesuaikan keuntungan perusahaan dari penjualan tanah yang sebelumnya belum terrealisasi. Saat menyesuaikan keuntungan, ayat jurnal tersebut mengurangi saldo laba awal konsolidasi sebesar jumlah keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi yang sebelumnya diakui oleh PT Induk. Semua ayat jurnal dieliminasi, yang lain sama dengan ayat jurnal jika tidak terdapat laba antar perusahaan belum terrealisasi pada awal periode. 4. Transfer antar perusahaan berupa aset disusupkan. Laba antar perusahaan belum terrealisasi dari aset disusupkan atau diamortisasi dianggap akan terrealisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aset tersebut bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Pengaruhnya, bagian dari keuntungan atau kerugian belum terrealisasi menjadi terrealisasi setiap periode seiring dengan manfaat yang didapat dari aset tersebut dan potensi jasanya berkurang. Jumlah penyusutan yang diakui dalam pembukuan perusahaan setiap periode atas aset yang dibeli dari afiliasi berdasarkan pada harga transfer antar perusahaan. Akan tetapi, dari sudut pandang konsolidasi, penyusutan harus didasarkan pada biaya perolehan aset untuk entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan aset dari pihak yang semula membeli aset tersebut dari pihak luar. Penjualan downstream. Sebagai contoh, PT Induk dan PT Anak dimodifikasi untuk mengilustrasikan penjualan downstream dari aset disusupkan. Asumsikan bahwa PT Induk menjual peralatan ke PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X1 seharga 7 juta sebagai berikut, terdapat pada layar. 31 Desember 20X8, pembelian peralatan senilai 9 juta kepada PT Induk. Lalu, 31 Desember 20X1, mentransfer peralatan antar perusahaan senilai 7 juta kepada PT Anak. Biaya perolehan peralatan PT Induk sebesar 9 juta pada saat dibeli tanggal 31 Desember 20X8, 3 tahun sebelum 31 Desember 20X1, dan telah disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan umur 10 tahun tanpa nilai sisa. Nilai buku dari peralatan sesaat sebelum penjualan oleh PT Induk dihitung sebagai berikut, terdapat di layar.
yaitu biaya perolehan awal PT Induk sebesar 9 juta, akumulasi penyusutan per 31 Desember 20X1, yaitu penyusutan tahunan 9 juta dibagi 10 tahun, yaitu 900.000, lalu jumlah tahunnya adalah 3, berarti 900.000 dikali 3, yaitu 2.700.000, sehingga 9 juta dikurang 2.700.000, yaitu 6.300.000 sebagai nilai buku per 31 Desember 20X1. Lalu selanjutnya, keuntungan yang diakui oleh PT Induk dari penjualan peralatan antar perusahaan sebesar terdapat pada layar, yaitu harga jual peralatan sebesar 7 juta dikurang nilai buku peralatan sebesar 6.300.000 sehingga menghasilkan 700.000, yaitu keuntungan dari penjualan peralatan. Selanjutnya, ayat jurnal perusahaan terpisah pada 20X1. PT Anak mencatat pembelian peralatan sebesar biaya perolehannya sebagai berikut terdapat pada layar. 31 Desember 20X1, peralatan pada kas sejumlah 7 juta, yaitu mencatat pembelian peralatan. Lalu, PT Anak tidak menyusutkan peralatan selama tahun 20X1 karena peralatan tersebut dibeli pada akhir tahun 20X1. Sehingga, PT Induk harus mencatat penyusutan peralatan untuk tahun 20X1 karena memiliki aset tersebut sampai akhir tahun. Yaitu 31 Desember 20X1, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 900.000, yaitu mencatat beban penyusutan tahun 20X1 atas peralatan yang dijual. PT Induk juga mencatat penjualan peralatan pada akhir tahun 20X1 dan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 700.000 yang didapat dari 7 juta dikurang 6.300.000. 31 Desember 20X1, kas sejumlah 7 juta, akumulasi penyusutan sejumlah 2.700.000, pada peralatan sejumlah 9 juta, dan keuntungan dari penjualan peralatan 700.000, yaitu mencatat penjualan peralatan. Lalu, selain itu, PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas untuk mengakui bagiannya atas laba dan dividen PT Anak tahun 20X1 yang terdapat pada layar. Kas pada investasi pada PT Saham Anak, yaitu 24 juta, yang mencatat dividen dari PT Anak sebesar 30 juta dikali 0,80. Selanjutnya, investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta, mencatat pendapatan dari metode ekuitas, yaitu 50 juta dikali 0,80. Kertas kerja konsolidasi pada 20X1. E25, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta, dividen diumumkan sebesar 24 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta, yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. E26, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 10 juta, pada dividen diumumkan sebesar 6 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 4 juta. Mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali, yaitu 10 juta sama dengan 50 juta dikali 0,20. E27, saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba per 1 Januari sebesar 100 juta, pada investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 60 juta, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Jumlah dalam neraca saldo dari induk dan anak perusahaan termasuk pengaruh dari transfer antar perusahaan dan perlu disesuaikan dalam kertas kerja konsolidasi menjadi saldo sesaat sebelum terjadinya transfer. Pada tabel di layar terdapat bangunan dan peralatan pada jumlah dari neraca saldo sebesar 7 juta, dieliminasi sebesar 2 juta, lalu pada jumlah konsolidasi sebesar 9 juta. Akumulasi penyusutan pada jumlah dari neraca saldo sebesar 0, eliminasi dikurang 2.700.000, dan jumlah konsolidasinya dikurang 2.700.000. Lalu keuntungan penjualan peralatan pada jumlah dari neraca saldo sebesar dikurang 700, pada eliminasi dikurang 700 juga, dan jumlah konsolidasinya sebesar 0. Oleh karena itu, ayat jurnal berikut diperlukan dalam kertas kerja. E28, bangunan dan peralatan sebesar 2 juta, keuntungan dan penjualan peralatan sebesar 700.000, pada akumulasi penyusutan sebesar 2.700.000, yang mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan downstream atas peralatan. Figur 6.5, yaitu pada tanggal 31 Desember 20X1, kertas kerja konsolidasi periode penjualan antar perusahaan, penjualan downstream atas peralatan.
yaitu pada pos keuntungan penjualan peralatan, pada eliminasi debit, terdapat 700.000, yaitu didapat dari jurnal ke-28, sehingga konsolidasinya kosong. Lalu pada pos selanjutnya, pendapatan dari anak perusahaan, eliminasi di debit sebesar 40 juta, ini didapat dari jurnal ke-25, sehingga konsolidasinya juga kosong. Pada pos pendapatan untuk kepentingan non-pengendali, eliminasi debitnya 10 juta, ini didapat dari jurnal ke-26, konsolidasinya 10 juta. Lalu, saldo laba per 1 Januari, eliminasi debitnya 100 juta, ini didapat dari jurnal ke-27, konsolidasinya sebesar 300 juta. Selanjutnya, dividen diumumkan terdapat dua kredit, yaitu 24 juta yang didapat dari jurnal ke-25 dan 6 juta yang didapat dari jurnal ke-26. Total konsolidasinya adalah 60 juta. Selanjutnya adalah pos bangunan dan peralatan sebesar 2 juta. Ini didapat dari jurnal ke-28 yang konsolidasinya sejumlah 1.400.000.000 juta. Selanjutnya, investasi pada saham PT Anak terdapat 2, yaitu eliminasi di kredit 16 juta. Ini didapat dari jurnal ke-25 dan eliminasi kredit 240 juta. Ini didapat dari jurnal ke-27. Selanjutnya, akumulasi penyusutan. Eliminasi kreditnya sebesar 2.700.000, ini didapat dari jurnal ke-28 dengan konsolidasi sebesar 770 juta. Selanjutnya adalah pos saham biasa. Eliminasi debit sebesar 200 juta, ini didapat dari jurnal ke-27, yang dimana konsolidasinya adalah 500 juta. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali, yang dimana eliminasi kreditnya sebesar 4 juta dan didapat dari jurnal ke-26. Selanjutnya 60 juta yang didapat dari jurnal ke-27, di mana jumlah konsolidasinya sebesar 64 juta. Sehingga jumlah kredit dari semuanya, yaitu pada PT Induk sejumlah 1.668 juta. Pada PT Anak 840 juta. Eliminasi debit 352.700, eliminasi kredit 352.700, dan konsolidasi sebesar 2.254.000.000 rupiah. Catatan, ayat jurnal eliminasi ke-25, yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Ayat jurnal eliminasi 26, mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali. Ayat jurnal eliminasi 27, mengeliminasi saldo investasi awal. Dan ayat jurnal eliminasi 28, mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan downstream atas peralatan. Selanjutnya, ayat jurnal perusahaan tersendiri pada 20X2. Selama tahun 20X2, PT Anak mulai menyusutkan biaya perolehan peralatan sebesar 7 juta. Diakuisisi dari PT Induk selama sisa umur 7 tahun menggunakan metode penyusutan garis lurus. Hasilnya adalah beban penyusutan sebesar 1 juta per tahun, yaitu yang didapat dari 7 juta dibagi 7 tahun. Jurnal ke-29, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sejumlah 1 juta, yaitu mencatat beban penyusutan untuk tahun 20X2. PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas tahun 20X2 untuk mencerminkan bagiannya atas laba PT Anak sebesar 74 juta dan dividen sebesar 40 juta, yaitu jurnal 30, kas pada investasi pada saham PT Anak sejumlah 32 juta, yaitu mencatat dividen dari PT Anak yang dimana 40 juta dikali 0,80. Jurnal ke-31, investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sejumlah 59.200.000, yang dimana mencatat pendapatan metode ekuitas yaitu 74 juta dikali 0,80. Akun investasi pada pembukuan PT Induk tampak sebagai berikut pada layar. Investasi pada saham PT Anak, jurnal 24, yaitu biaya perolehan 240 juta, akrual ekuitas tahun 20X1 yaitu 50 juta dikali 0,80 yaitu sebesar 40 juta, sehingga saldo per 31 Desember 20X1 adalah 256 juta. Jurnal 31, akrual ekuitas tahun 20X2 yaitu 74 juta dikali 0,80 sebesar 52 juta. Saldo per 31 Desember 20X1 yaitu 268 juta.
Lalu pada jurnal ke-23, dividen tahun 20X1 yang didapat dari 30 juta dikali 0,80 yaitu 24 juta. Lalu jurnal 30, dividen tahun 20X2 yang didapat dari 40 juta dikali 0,80 yaitu sebesar 32 juta. Kertas kerja konsolidasi 20X2 yaitu pada jurnal E32, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 59.200.000, pada dividen diumumkan sebesar 32 juta, dan investasi pada saham PT Anak sebesar 27.200.000, yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Jurnal E33, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 14.800.000, pada dividen diumumkan sebesar 8 juta, kepentingan non-pengendali sebesar 6.800.000, yaitu mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali sebesar 14.800.000 sama dengan 74 juta dikali 0,20. Jurnal E34, saham biasa PT Anak yaitu 200 juta, saldo laba per 1 Januari yaitu 120 juta, pada investasi pada saham PT Anak 256 juta, kepentingan non-pengendali 64 juta, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Selain ayat jurnal normal tersebut, ayat jurnal E35 diperlukan untuk mengeliminasi pengaruh dari transaksi antar perusahaan tahun 20X1 pada awal tahun 20X2. E35, bangunan dan peralatan sebesar 2 juta, saldo laba per 1 Januari 700.000, pada akumulasi penyusutan yaitu 2.700.000, yang mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari peralatan. Jumlah ini merupakan jumlah akumulasi penyusutan yang ada per 1 Januari 20X2 jika aset tersebut tidak ditransfer ke PT Anak, yaitu penyusutan per tahun 9 juta dibagi 10 tahun, yaitu 900.000, jumlah tahun sampai 31 Desember 20X1 yaitu dikali 3, sehingga 900 dikali 3 yaitu 2.700.000, yang dimana itu adalah akumulasi penyusutan 31 Desember 20X1. Ayat jurnal E35 juga mengurangi saldo laba awal periode sebesar jumlah laba antar perusahaan belum terrealisasi pada awal tahun. Jumlah penuh dari keuntungan belum terrealisasi tersebut terdapat dalam saldo laba awal PT Induk. Jika jumlah ini dilaporkan dalam saldo laba konsolidasi, maka saldo tersebut dinyatakan terlalu tinggi karena dari sudut pandang konsolidasi keuntungan tersebut belum terrealisasi. 31 Desember 20 X2 kertas kerja konsolidasi periode berikutnya setelah penjualan antar perusahaan, penjualan downstream atas peralatan. Pada pos pendapatan dari anak perusahaan dieliminasi di debit sebesar 9.200.000 dari ayat jurnal 32. Kemudian pada pos penyusutan dan amortisasi dieliminasi di kredit sebesar 100.000. Ini didapat dari ayat jurnal yang ke-36. Kemudian untuk pendapatan untuk kepentingan non-pengendali dieliminasi di debit sebesar 4.800.000. Ini didapat atau bisa kita lihat pada ayat jurnal yang ke-33. Kemudian pada pos saldo laba 1 Januari dieliminasi di debit sebesar 120 juta. Ini didapat dari ayat jurnal yang ke-34. Kemudian untuk laba bersih dari atas dieliminasi di debit sebesar 700.000, ini didapat dari ayat jurnal yang ke-35. Kemudian untuk pos dividen diumumkan itu dieliminasi di kredit sebesar 32 juta, ini didapat dari ayat jurnal yang ke-32. Kemudian dieliminasi juga sebesar 8 juta, ini didapat dari ayat jurnal yang ke-33. Kemudian pada pos bangunan dan peralatan itu dieliminasi di debit sebesar 2 juta, ini didapat dari ayat jurnal yang ke-35. Kemudian untuk pos investasi pada saham PT Anak itu dieliminasi di kredit sebesar 27.200.000. Ini didapat dari ayat jurnal yang ke-32. Ini juga dieliminasi di kredit sebesar 256 juta. Ini didapat dari ayat jurnal yang ke-34. Kemudian untuk akumulasi penyusutan itu dieliminasi di debit dan di kredit. Untuk eliminasi di debit itu sebesar 100.000. Ini didapat dari ayat jurnal yang ke-36. Kemudian untuk eliminasi kredit ini didapat sebesar 2.700.000. Ini didapat dari ayat jurnal yang ke-35. Kemudian untuk pos saham biasa ini dieliminasi di debit sebesar 200 juta. Ini didapat dari ayat jurnal yang ke-34. Kemudian untuk kepentingan non pengendali
dieliminasi di kredit sebesar 6.800.000, ini dapat dari ayat jurnal yang ke-38. Kemudian juga dieliminasi di kredit sebesar 64 juta, ini didapat dari ayat jurnal yang ke-34. Maka untuk kredit untuk konsolidasinya itu didapat sebesar 2.491.000.000. Itu saya akan membacakan untuk eliminasi pada jurnal. Kemudian di sini untuk eliminasi jurnal yang ke-36 itu adalah akumulasi penyusutan di debit sebesar 100.000, kemudian beban penyusutan di kredit sebesar 100.000. Ini adalah ayat jurnal untuk mengeliminasi selisih lebih penyusutan. Perlu kita ingat bahwa ayat jurnal ini mengingatkan laba bersih konsolidasi sebesar 100.000. Keuntungan belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan sebesar 700.000 dianggap menjadi terrealisasi sebesar 100.000 per tahun selama 7 tahun setelah terjadinya transfer. Setelah 7 tahun, keuntungan belum terrealisasi akan terrealisasi penuh dan tidak diperlukan lagi eliminasi lebih lanjut atas penyusutan atau saldo laba. Kemudian, memisahkan ayat jurnal 36 dan 36 hanyalah masalah preferensi. Ada yang lebih menyukai untuk menggabungkan kedua ayat jurnal tersebut dan memunculkan saldo pada akhir tahun melalui satu ayat jurnal. Kemudian untuk eliminasi 36A, itu bangunan dan peralatan di debit sebesar 2 juta, saldo laba 1 Januari di debit sebesar 700.000. Pada beban penyusutan di kredit sebesar 100.000 dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 2.600.000. Kredit pada akumulasi penyusutan sebesar 2.600.000 merupakan selisih antara jumlah akumulasi penyusutan yang seharusnya ada pada tanggal 31 Desember 20X2 sebesar 3.600.000, di mana hasilnya ini dapat dari 900.000 dikali 4 tahun. Dengan jumlah akumulasi penyusutan yang dinyatakan oleh PT Anak dalam pembukuannya sebesar 1 juta. Setelah semua ayat jurnal eliminasi dibuat dalam kertas kerja, saldo yang disesuaikan telah mengeluarkan pengaruh dari transfer antar perusahaan. Maka bisa kita lihat pada layar, yaitu bangunan dan peralatan itu neraca saldo anak perusahaannya itu sebesar 7 juta, maka dieliminasi sebesar 2 juta. Maka jumlah konsolidasinya itu sebesar 9 juta. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutannya itu untuk neraca saldo anak perusahaan itu sebesar 1 juta. Kemudian untuk eliminasi dikurang sebesar 2.600.000. Maka jumlah konsolidasinya itu dikurang 3.600.000. Maka untuk keuntungan penjualan peralatan itu pada neraca saldo anak perusahaan sebesar 1 juta, untuk eliminasinya itu dikurang 100.000. Maka jumlah konsolidasinya itu sebesar 900.000. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Di sini perhitungan laba bersih konsolidasi untuk tahun 20X2 harus memasukkan penyesuaian dari realisasi laba penjualan peralatan ke PT Anak pada tahun 20X1, di mana untuk laba terpisah PT Induk sebesar 160.900.000 direalisasi sebagian dari keuntungan antar perusahaan, belum terrealisasi dari penjualan peralatan downstream sebesar 100.000. Maka jumlah laba terrealisasi terpisah PT Induk itu sebesar 161 juta. Kemudian untuk laba bersih PT Anak itu sebesar 74 juta. Untuk laba bersih konsolidasi itu sebesar 235 juta. Dikurangi laba kepentingan non pengendali, itu didapat dari 74 juta dikali 0,20, maka dikurang sebesar 14.800.000. Maka laba bersih konsolidasi tahun 20X2 didapat sebesar 220.200.000. Di mana karena PT Induk tidak menyesuaikan pendapatan investasinya pada PT Anak, untuk keuntungan dan kerugian belum terrealisasi, maka saldo laba PT Induk termasuk keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi dan karenanya melebihi jumlah yang seharusnya dilaporkan sebagai saldo laba konsolidasi. Oleh karena itu, laba konsolidasi pada tanggal 31 Desember 20X2 dapat dihitung dengan mengurangi sisa keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi
dari saldo laba PT Induk. Mana untuk saldo laba PT Induk 31 Desember 2020 X2 sebesar 580.800.000 dikurangi keuntungan antar perusahaan yang belum terrealisasi tahun 20 X1 sebesar 700.000. Kemudian dikurangi juga realisasi sebagian dari keuntungan tahun 20 X2 sebesar 100.000. Maka didapatlah realisasi sebagian dari keuntungan tahun 20 X2 itu sebesar 600.000. Maka saldo laba konsolidasi 31 Desember 20 X2 dapat sebesar 580.200.000. Itu adalah kepentingan non pengendali, mana untuk laba yang dialokasikan ke pemegang saham non pengendali di tahun 20 X2 sama dengan bagian proporsionalnya atas laba terrealisasi dan dilaporkan anak perusahaan. Laba bersih PT Anak untuk tahun 20 X2 sebesar 74 juta dan bagian kepemilikan pemegang saham non pengendali sebesar 20% adalah 14.800.000, di mana ini didapat dari 74 juta dikali 0,20. Di sini total kepentingan dan pengendali pada akhir tahun 20 X2 adalah sebesar 70.800.000, yaitu sama dengan bagian proporsional pemegang saham dan pengendali atas nilai buku anak perusahaan. Maka di sini nilai buku PT Anak pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu saham biasanya itu sebesar 200 juta, saldo labanya itu sebesar 154 juta. Maka didapatlah total nilai bukunya itu sebesar 354 juta. Kemudian untuk bagian proporsional pemegang saham non pengendalinya itu dikali 0,20. Maka didapatlah kepentingan non pengendali pada tanggal 31 Desember 20 X2 sebesar 70.800.000. Kemudian untuk konsolidasi di tahun-tahun berikutnya itu adalah sebagai contoh jurnal terpilih dari kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 20 X3 untuk PT Induk dan PT Anak adalah sebagai berikut. Untuk eliminasi yang ke-37 itu adalah bangunan dan peralatan di debit sebesar 2 juta, saldo laba 1 Januari di debit sebesar 600.000, pada akumulasi penyusutan di kredit sebesar 2.600.000. Ini adalah untuk mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari peralatan. Sedangkan untuk ayat jurnal eliminasi yang ke-38 itu adalah akumulasi penyusutan di debit sebesar 100.000 pada beban penyusutan di kredit sebesar 100.000. Ini untuk mengeliminasi selisih lebih penyusutan. Adalah penjualan upstream, di mana di sini kita asumsikan bahwa PT Anak menjual peralatan ke PT Induk seharga 7 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dan melaporkan total laba untuk tahun 2021 sebesar 50.700.000. Ini didapat dari 50 juta ditambah 700.000 termasuk keuntungan dari penjualan peralatan sebesar 700.000. PT Anak semula membeli peralatan tersebut seharga 9 juta 3 tahun sebelum terjadinya penjualan antar perusahaan. Nilai buku perusahaan pada tanggal penjualan adalah sebagai berikut. Biaya perolehan awal PT Anak sebesar 9 juta. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 yaitu penyusutan tahunan sebesar 9 juta dibagi 10 juta, maka didapat 9 juta. Untuk jumlah tahunnya itu dikali 3, maka didapatlah 2.700.000. Maka untuk nilai buku per 31 Desember 2021 sebesar 6.300.000. Jumlah perusahaan tersendiri pada tahun 2021 adalah PT Anak mencatat penyusutan atas peralatan untuk tahun berjalan dan menjual peralatan ke PT Induk pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ayat jurnal sebagai berikut. Untuk ayat jurnal 31 Desember 2021 yaitu beban penyusutan di debit sebesar 900.000 pada akumulasi penyusutan di kredit sebesar 900.000. Ini ayat jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 20X1 atas peralatan yang dijual. Kemudian untuk yang ke-40 eliminasi yang ke-40 itu adalah kas di debit sebesar 7 juta, akumulasi penyusutan 2.700.000 pada peralatan di debit sebesar di kredit sebesar 9 juta. Kemudian untuk keuntungan penjualan peralatan di kredit sebesar 700.000. Ini untuk mencatat penjualan peralatan.
Induk mencatat pembelian peralatan dari PT Anak dengan ayat jurnal sebagai berikut. Ini untuk pada tanggal 31 Desember 2021. Itu peralatan di debit sebesar 7 juta, pada kas di kredit sebesar 7 juta. Ini untuk mencatat pembelian peralatan. Selain itu, PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas untuk mengakui bagiannya atas laba dan dividen PT Anak, di mana jurnalnya itu adalah kas di debit sebesar 24 juta pada investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar 24 juta. Ini adalah untuk mencatat dividen dari PT Anak yang didapat dari 30 juta dikali 0,80. Kemudian investasi pada saham PT Anak di debit sebesar 40.560.000 pada pencatatan dari anak perusahaan di kredit sebesar 40.560. Ini untuk mencatat pendapatan metode ekuitas yang dimana didapat dari 50 juta ditambah 700.000 dikali 0,80. Kemudian kertas kerja konsolidasi tahun 2021 di sini untuk mengeliminasi 4 ayat jurnal muncul dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2021. Untuk eliminasi yang ke-44 yaitu pendapatan dari anak perusahaan di debit sebesar 40.580.000 pada dividen diumumkan di kredit sebesar 24 juta, investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar 16.580. Ini untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Untuk eliminasi yang ke-45 yaitu adalah pendapatan untuk kepentingan non pengendali di debit sebesar 10 juta, dividen diumumkan di kredit sebesar 6 juta, kepentingan non pengendali 4 juta. Ini adalah mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali, di mana didapat dari 50.700.000 dikurang 700 dikali 0,20. Sedang untuk eliminasi yang ke-46 itu adalah saham biasa PT Anak di kredit sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari di debit sebesar 100 juta, pada investasi pada saham Anak di kredit sebesar 240 juta, kepentingan non pengendali di kredit sebesar 60 juta. Ini untuk mengeliminasi saldo investasi awal. Sedangkan untuk kemudian selanjutnya itu adalah eliminasi yang ke-47. Bangunan dan peralatan di kredit di debit sebesar 2 juta, keuntungan penjualan peralatan di debit sebesar 700.000. Maka akumulasi penyusutannya itu di kredit sebesar 2.700.000. Ini untuk mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas peralatan. 45. Mengalokasikan laba ke pemegang saham non pengendali berdasarkan pada bagian atas laba terrealisasi PT Anak yang dihitung sebagai berikut. Laba bersih PT Anak untuk tahun 2021 sebesar 50.700.000, kemudian dikurangi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan sebesar 700.000. Maka laba bersih realisasi PT Anak untuk tahun 2021 sebesar 50 juta dikali bagian proporsional pemegang saham non pengendali 0,28, maka didapatlah pendapatan kepentingan pengendali tahun 2021 sebesar 10 juta. Dalam kasus penjualan upstream seperti halnya dalam penjualan downstream, laba bersih konsolidasi dikurangi oleh jumlah keuntungan belum terrealisasi periode terkini pada transfer antar perusahaan. Bagaimanapun, dalam kasus upstream, keuntungan belum terrealisasi mengurangi kepentingan pembelian dari PT Anak dan laba yang dibagi. Perhitungan dan alokasi dari laba bersih konsolidasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Laba tersendiri PT Induk sebesar 140 juta, laba bersih PT Anak sebesar 50.700.000 dikurangi keuntungan antar perusahaan terrealisasi atas penjualan downstream peralatan sebesar 700.000, maka didapatlah laba bersih terrealisasi PT Anak sebesar 50 juta. Maka jumlah laba bersih konsolidasi 2021 sebesar 190 juta. Kemudian dikurangi laba untuk kepentingan non pengendali didapat dari 50 juta dikali 0,20.
maka dikurangi 10 juta. Maka didapatlah laba untuk kepentingan pengendali sebesar 180 juta. Kemampuan perusahaan tersendiri pada tahun 20X2, di mana pada akhir tahun 20X2 akun investasi pada pembukuan PT Induk tampak sebagai berikut. Investasi pada saham PT ANA untuk biaya perolehan sebesar 240 juta, akrual ekuitas tahun 20X1 sebesar 40 juta 560. Ini didapat dari 50 juta 700 dikali 0,80. Maka didapatlah saldo laba pada tahun 31 bulan 12 tahun X1 sebesar 256.560.000. Kemudian untuk akrual ekuitas tahun 20X2 sebesar 60.720.000. Ini didapat dari 75.900 dikali 0,80. Maka didapatlah saldo laba pada tanggal 31 Desember 20X2 sebesar 285.260. Kemudian untuk dividen tahun 20X1 sebesar 24 juta, ini didapat dari 30 juta dikali 0,80. Untuk dividen tahun 20X2 sebesar 32 juta, ini dapat dari 40 juta dikali 0,80. Eliminasi konsolidasi pada tahun 20X2. Kertas kerja konsolidasi untuk tahun 20X2 disajikan di figur 68. Jurnal eliminasi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 20X2 adalah sebagai berikut. Untuk eliminasi yang ke-48, jurnalnya itu adalah pendapatan dari anak perusahaan di debit sebesar 60.720, dividen diumumkan di kredit sebesar 32 juta, investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar 28.720. Ini untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, yaitu 75.900 dikali 0,80. Untuk eliminasi 49, jurnalnya itu adalah pendapatan untuk kepentingan non-pengendali di debit sebesar 15.200, dividen diumumkan di kredit sebesar 8 juta, kepentingan non-pengendali di kredit sebesar 7.200. Ini 15.200-nya itu didapat dari 75.900.000 ditambah 100.000 dikali 0,20. Untuk eliminasi yang ke-50, jurnalnya itu adalah saham biasa PT Anang di debit sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari di debit sebesar 120.700.000. Investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar 256.560.000, kepentingan pengendali di kredit sebesar 64.140.000. Ini mengeliminasi saldo investasi awal, di mana 256 juta itu didapat dari 200 juta ditambah 120.700.000 dikali 0,80. Untuk 64.140.000 didapat dari 200 juta ditambah 120.700.000 dikali 0,20. Untuk eliminasi yang ke-51 adalah jurnalnya bangunan dan peralatan di debit sebesar 2 juta, keuntungan penjualan peralatan di debit sebesar 560.000, kepentingan pengendali di debit sebesar 140 juta, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 2.700.000. Ini untuk mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas peralatan. Untuk eliminasi yang ke-52, yaitu jurnalnya akumulasi penyusutan di debit sebesar 100.000, beban penyusutan 100.000. Ini mengeliminasi selisih lebih penyusutan. Figur 67. Pada tanggal 31 Desember 20X2 terdapat kertas kerja konsolidasi periode penjualan antar perusahaan, penjualan upstream atas peralatan. Yang pertama, pos keuntungan penjualan peralatan, saldo pada PT Anak sebesar 700.000, dieliminasi di debit sebesar 700.000. Ini merupakan ayat
jurnal 47, yaitu mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas peralatan. Yang kedua, pos pendapatan dari anak perusahaan, saldo pada PT Induk sebesar 40.560.000, dieliminasi di debit sebesar 40.560.000. Ini merupakan ayat jurnal 44, yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang ketiga, pos pendapatan untuk kepentingan non-pengendali dieliminasi debit sebesar 10 juta. Ini merupakan ayat jurnal 45, yaitu mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali, maka dikonsolidasikan sebesar 10 juta. Yang keempat, pos saldo laba pada tanggal 1 Januari, saldo pada PT Induk sebesar 300 juta, saldo pada PT Anak sebesar 100 juta, dieliminasi di debit sebesar 100 juta. Ini merupakan ayat jurnal 46, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal, maka konsolidasinya sebesar 300 juta. Yang kelima, pos dividen diumumkan, saldo pada PT Induk sebesar 60 juta, saldo pada PT Anak sebesar 30 juta, dieliminasi di kredit sebesar 24 juta. Ini merupakan ayat jurnal 44, yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, dan dieliminasi di kredit sebesar 6 juta. Ini merupakan ayat jurnal 45, yaitu mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali, maka konsolidasinya sebesar 60 juta. Yang keenam, pos bangunan dan peralatan, saldo pada PT Induk sebesar 807 juta, saldo pada PT Anak sebesar 591 juta, dieliminasi di debit sebesar 2 juta. Ini merupakan ayat jurnal 47, yaitu mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas peralatan, maka konsolidasinya sebesar 1.400 juta. Yang ketujuh, pos investasi pada saham PT Anak, saldo pada PT Induk sebesar 256.560.000, dieliminasi di kredit sebesar 16.560.000. Ini merupakan ayat jurnal 44, yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, dieliminasi di kredit sebesar 240 juta. Ini merupakan ayat jurnal 46, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Yang kedelapan, pos akumulasi penyusutan, saldo pada PT Induk sebesar 450 juta, saldo pada PT Anak sebesar 317.300.000, dieliminasi di kredit sebesar 2.700.000. Ini merupakan ayat jurnal 47, yaitu mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas peralatan, maka konsolidasinya sebesar 770 juta. Yang kesembilan, pos saham biasa, saldo pada PT Induk sebesar 500 juta, saldo pada PT Anak sebesar 200 juta, dieliminasi di debit sebesar 200 juta. Ini merupakan ayat jurnal 46, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal, maka konsolidasinya sebesar 500 juta. Yang kesembilan, pos kepentingan non pengendali, dieliminasi di kredit sebesar 4 juta. Ini merupakan ayat jurnal 45, yaitu mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali, dan dieliminasi di kredit sebesar 60 juta. Ini merupakan ayat jurnal 46, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal, maka konsolidasinya sebesar 64 juta. Berikut merupakan penjualan upstream atas peralatan. Ayat jurnal E52 menyesuaikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan atas perbedaan tersebut dan menghasilkan peningkatan total laba sebesar 100.000. Penjurnalannya antara lain, penyusutan dicatat oleh PT Induk sebesar 1 juta, penyusutan yang seharusnya dicatat oleh PT Anak jika aset tersebut tidak ditransfer sebesar 900.000, maka totalnya sebesar 100.000.
Selanjutnya yaitu laba bersih konsolidasi. Laba tersendiri PT Induk untuk 20X2 adalah 159 juta. Setelah mengurangi tambahan 1 juta untuk penyusutan aset yang ditransfer. Laba bersih konsolidasi untuk 20X2 dapat dihitung sebagai berikut. Laba tersendiri PT Induk sebesar 159 juta, laba bersih PT Anak sebesar 75.900.000, realisasi sebagian keuntungan antar perusahaan atas penjualan sebesar 100.000. Maka laba bersih terrealisasi PT Anak sebesar 76 juta. Laba bersih konsolidasi 20X1 sebesar 235 juta. Laba untuk kepentingan dan pengendali sebesar 15.200.000, maka laba untuk kepentingan dan pengendali sebesar 219.800.000. Masih pada laba bersih konsolidasi. Laba tersendiri PT Induk sebesar 159 juta, laba bersih PT Anak sebesar 75.900.000, realisasi sebagian keuntungan antar perusahaan atas penjualan upstream peralatan sebesar 100.000, maka laba bersih terrealisasi PT Anak sebesar 76 juta. Dikali dengan bagian proporsional PT Induk sebesar 0,8, maka bagian PT Induk atas laba bersih realisasi PT Anak sebesar 60.800.000. Lalu, laba untuk kepentingan pengendali sebesar 219.800.000. Figur 6.8. Pada tanggal 31 Desember 20X2, terdapat kertas kerja konsolidasi periode berikutnya setelah penjualan antar perusahaan, penjualan upstream atas peralatan. Yang pertama, pos pendapatan dari anak perusahaan, saldo pada PT Induk sebesar 60.720.000, dieliminasi di debit sebesar 60.720.000. Ini merupakan ayat jurnal 48, yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang kedua, pos penyusutan dan amortisasi. Saldo pada PT Induk sebesar 51 juta, saldo pada PT Anak sebesar 19.100.000, dieliminasi di kredit sebesar 100.000. Ini merupakan ayat jurnal 52, yaitu mengeliminasi selisih lebih penyusutan, dan konsolidasinya sebesar 70 juta. Yang ketiga, pos pendapatan untuk kepentingan non pengendali dieliminasi di debit sebesar 15.200.000. Ini merupakan ayat jurnal 49, yaitu mengalokasikan pendapatan untuk kepentingan non pengendali, dan konsolidasinya sebesar 15.200.000. Yang keempat, pos saldo laba pada tanggal 1 Januari. Saldo pada PT Induk sebesar 420.560.000, saldo pada PT Anak sebesar 120.700.000, dieliminasi di debit sebesar 120.700.000. Ini merupakan ayat jurnal 50, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal, dan dieliminasi lagi di debit sebesar 560.000. Ini merupakan ayat jurnal 51, yaitu mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas peralatan, maka konsolidasinya sebesar 420 juta. Yang kelima, pos dividen diumumkan. Saldo pada PT Induk sebesar 60 juta, saldo pada PT Anak sebesar 40 juta, dieliminasi di debit sebesar 32 juta. Ini merupakan ayat jurnal 48, yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, dan dieliminasi lagi di kredit sebesar 8 juta. Ini merupakan ayat jurnal 49, yaitu mengalokasikan pendapatan untuk kepentingan non pengendali, maka konsolidasinya sebesar 60 juta. Yang keenam, pos bangunan dan peralatan. Saldo pada PT Induk sebesar 807 juta, saldo pada PT Anak sebesar 591 juta,
dieliminasi di debit sebesar 2 juta. Ini merupakan ayat jurnal 51, yaitu mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas peralatan. Maka konsolidasinya sebesar 1.400.000.000. Yang ketujuh, pos investasi pada saham PT Anak. Saldo pada PT Induk sebesar 285.280.000, dieliminasi di kredit sebesar 28.720.000. Ini merupakan ayat jurnal 48, yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, dan dieliminasi lagi di kredit sebesar 256.560.000. Ini merupakan ayat jurnal 50, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Yang kedelapan, pos akumulasi penyusutan. Saldo pada PT Induk sebesar 501 juta, saldo pada PT Anak sebesar 336.400.000, dieliminasi di debit sebesar 100.000. Ini merupakan ayat jurnal eliminasi 52, yaitu mengeliminasi selisih lebih penyusutan. Maka konsolidasinya sebesar 840 juta. Yang kesembilan, pos saham biasa. Saldo pada PT Induk sebesar 500 juta, saldo pada PT Anak sebesar 200 juta. Dieliminasi di debit sebesar 200 juta. Ini merupakan ayat jurnal 50, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Maka konsolidasinya sebesar 500 juta. Yang ke-10, pos kepentingan non-pengendali. Dieliminasi di kredit sebesar 7.200.000. Ini merupakan ayat jurnal 49, yaitu mengalokasikan pendapatan untuk kepentingan non-pengendali, dan dieliminasi lagi di kredit sebesar 64.140.000. Ini merupakan ayat jurnal 50, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Maka konsolidasinya sebesar 71.200.000. Kepentingan non-pengendali. Bagian kepentingan non-pengendali atas bagian laba sebesar 15.200.000 untuk tahun 20X2 yang dihitung sebagai bagian dari proporsional pemegang saham non-pengendali dari laba terrealisasi PT Anak. Total kepentingan non-pengendali dihitung sebagai bagian proporsional pemegang saham non-pengendali atas ekuitas pemegang saham PT Anak, tidak termasuk keuntungan dan kerugian belum terrealisasi. Pada tanggal 31 Desember 20X2, total kepentingan non-pengendali sebesar 71.200.000 dihitung sebagai berikut. Nilai buku PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X2. Saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 156.600.000, maka total nilai buku sebesar 356.560.000. Keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan upstream sebesar 700.000. Keuntungan terrealisasi antar perusahaan tahun 20X2 sebesar 100.000. Realisasi nilai buku PT Anak sebesar 356 juta dikali dengan bagian proporsional pemegang saham non-pengendali sebesar 0,2, maka kepentingan non-pengendali pada tanggal 31 Desember 20X2 sebesar 71.200.000. 5. Metode ekuitas disesuaikan penuh. Ekuitas disesuaikan penuh. Suatu perusahaan yang memilih untuk mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh untuk mencatat bagian proporsional dari laba dan dividen anak perusahaan. Pada saat laba antar perusahaan di kemudian hari terrealisasi, investor meningkatkan akun investasi dan laba yang diakui dari investi. Dengan penyesuaian ini, laba bersih induk perusahaan akan sama dengan laba bersih konsolidasi. Ilustrasi. Asumsikan fakta yang sama dengan penjualan upstream atas peralatan yang dibahas sebelumnya dan tercermin di figur 6.7. PT Anak menjual peralatan ke PT Induk sebesar 7 juta pada tanggal 31 Desember 20X1 dan melaporkan total laba sebesar 50.700.000 untuk tahun 20X1.
termasuk keuntungan dari penjualan peralatan sebesar 700.000. PT Anak semula membeli peralatan tersebut seharga 9 juta. 3 tahun sebelumnya terjadi penjualan antar perusahaan. Kedua perusahaan menggunakan penyusutan garis lurus. Ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh. Tahun 20X1. Dalam menerapkan metode ekuitas disesuaikan penuh, PT Induk mengakui 80% bagiannya atas laba dan dividen PT Anak untuk tahun 20X1 dengan cara yang sama dengan metode ekuitas dasar. Penjurnalannya yaitu kas pada investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta dan investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40.500.000. Lalu, pendapatan dari anak perusahaan pada investasi pada saham anak sebesar 560.000. Ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh tahun 20X1. Kedua ayat jurnal 57 dan 58 mencatat total pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta. Jumlah ini sama dengan bagian PT Induk atas laba bersih terrealisasikan PT Anak yang dihitung sebagai berikut. Laba bersih dilaporkan PT Anak untuk tahun 20X1 sebesar 50.700.000. Keuntungan belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan sebesar 700.000. Maka laba bersih terrealisasi PT Anak tahun 20X1 sebesar 50 juta. Dikali dengan bagian proporsional PT Induk sebesar 0,8, maka pendapatan PT Induk dari PT Anak 20X1 sebesar 40 juta. Setelah penyesuaian metode ekuitas untuk tanggal 31 Desember 20X1, akun investasi mempunyai saldo sebesar 256 juta. Harga beli saham PT Anak sebesar 240 juta. Bagian proporsional PT Induk atas laba PT Anak sebesar 40.560.000. Bagian PT Induk atas PT Anak sebesar 24 juta. Bagian PT Induk dari keuntungan belum terrealisasi sebesar 560.000. Maka saldo investasi 31 Desember 20X1 sebesar 256 juta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja konsolidasi tahun 2000X1. Ada 4 ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi yang disusun pada tanggal 31 Desember 2000X1 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan dengan jurnal pendapatan dari anak perusahaan pada dividen diumumkan dan investasi pada saham PT Anak di mana pendapatan sebesar 40 juta, dividen sebesar 24 juta, dan investasi sebesar 16 juta. Kemudian jurnal kedua yaitu mengalokasikan laba ke kepentingan pengendali di mana jurnalnya yaitu pendapatan untuk kepentingan pengendali sebesar 10 juta, pada dividen diumumkan sebesar 6 juta, dan kepentingan pengendali sebesar 4 juta. 10 juta berasal dari 50.700.000 dikurang 700.000 dikali 20%. Kemudian jurnal ketiga yaitu mengeliminasi saldo investasi awal dengan jurnal yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, pada investasi pada saham PT Anak 240 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 60 juta. Kemudian jurnal keempat yaitu mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari peralatan. Dengan jurnal yaitu bangunan dan peralatan sebesar 2 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 700.000, dan pada akumulasi penyusutan sebesar 700.000. Di sini ada tampilan yaitu ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh tahun 2012. Pada tahun 20X2, PT Induk mencatat bagiannya atas laba PT Anak sebesar 75.900.000 dan dividen sebesar 40 juta. Dengan ayat jurnal yaitu kas pada investasi pada saham PT Anak sebesar 32 juta. Ini berasal dari
40 juta dikali 80%. Kemudian jurnal mencatat pendapatan metode ekuitas dengan jurnal yaitu investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 60.720.000. PT Induk mencatat satu tambahan ayat jurnal dalam metode ekuitas disesuaikan penuh untuk meningkatkan laba atas realisasi sebagian dari keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi. Dengan jurnal yaitu investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 80.000. Ini merupakan mengakui bagian keuntungan dari penjualan peralatan. 80.000 berasal dari 700.000 dibagi 7 tahun dikali dengan 80%. Kemudian di sini terdapat kertas konsolidasi metode ekuitas disesuaikan penuh, periode berjalan antar perusahaan, penjualan upstream atas peralatan. Dapat kita lihat ada perubahan dari jurnal yang kita bahas sebelumnya, yaitu di keuntungan penjualan peralatan sebesar 700.000, ada juga pada pendapatan anak perusahaan sebesar 40 juta, kemudian di kepentingan non pengendali sebesar 10 juta di debit, dan kemudian laba bersih dicatat ke depan atau carry forward sebesar 50.700.000 pada di debit. Kemudian saldo laba 1 Januari di debit sebesar 100 juta. Kemudian laba bersih dari atas sebesar 50.700.000. Kemudian ada juga pengurangan dividen diumumkan sebesar 24 juta di kredit dan juga sehingga totalnya yaitu 6 juta. Kemudian ada juga perubahan di saldo dapat dicatat ke depan sebesar 150 juta 700.000, kemudian di kredit sebesar 30 juta. Kemudian ada perubahan pada bagian bangunan peralatan sebesar 2 juta. Kemudian investasi pada saham anak yang pertama itu 16 juta. Kemudian 240 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 2.700.000, kemudian saham biasa sebesar 200.000, kemudian saldo laba dari atas sebesar 150.700.000 dan juga 30 juta di kredit. Kemudian ada kepentingan non pengendali sebesar 4 juta dan juga 60 juta di kredit, sehingga totalnya di kredit yaitu pada PT Induk itu awalnya sebelum konsolidasi sebesar 1.670 juta. Kemudian pada PT Anak itu sebesar 838.000 juta. Kemudian karena adanya konsolidasi, maka total semua keseluruhan yaitu 2.254 juta. Kemudian di sini ada kertas kerja konsolidasi 20X2. Ada 4 jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi yang disusun pada tanggal 31 Desember 20X2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang dengan jurnal pendapatan dari anak perusahaan pada dividen diumumkan dan investasi pada saham PT Anak, di mana pendapatannya sebesar 60 juta, dividen diumumkan itu 32 juta, dan investasi pada saham anak itu 28.800.000. 60 juta 800 itu didapat dari 75.900 ditambah 100.000 dikali 80%. Kemudian ada jurnal mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali. Dengan jurnal pendapatan untuk kepentingan non pengendali sebesar 15.200 pada dividen diumumkan sebesar 8 juta, kemudian kepentingan non pengendali sebesar 7.200. 15.200 didapat dari 75.900.000 ditambah 100.000 sama dikali 20%. Kemudian ada jurnal mengeliminasi saldo investasi awal, di mana dengan jurnal itu saham biasa PT Anak itu sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari 120 juta 700. Pada investasi pada saham PT Anak sebesar 258 juta 560.000, kepentingan non pengendali sebesar 64 juta 140.000, di mana 256.560.000 berasal dari 200 juta ditambah 120 juta 700 dikali 80%. Kemudian 64 juta 140.000 didapat dari 200 juta ditambah 120 juta 700 dikali 20%.
Kemudian ada jurnal keempat, yaitu jurnal mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas peralatan, dengan jurnal bangunan dan peralatan 2 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 560.000, kemudian saldo laba 1 Januari 140.000. Pada akumulasi penyusutan sebesar 2.700.000. Kemudian jurnal kelima yaitu akumulasi penyusutan sebesar 100.000 pada beban penyusutan 100.000. Ini merupakan mengeliminasi selisih beban penyusutan. Kemudian di sini terdapat juga kertas konsolidasi metode ekuitas yang disesuaikan penuh periode berikutnya setelah penjualan antar perusahaan, penjualan upstream atas penjualan. Dapat kita lihat perubahan yang pertama, yaitu kita lihat pendapatan dari anak perusahaan ada sebesar 60.800.000. Kemudian ada penyusutan dan amortisasi sebesar 100.000. Kemudian ada kepentingan non mengendali di debit yaitu 15.200.000. Kemudian laba bersih dicatat di depan atau carry forward, di mana di debit yaitu 76 juta sedangkan di kredit sebesar 100.000. Kemudian saldo laba 1 Januari yaitu 120.700.000 di debit. Kemudian laba bersih dari atas yaitu 76 juta di debit, kemudian di kredit sebesar 100.000. Kemudian dividen diumumkan sebesar 32 juta dan juga 8 juta. Kemudian saldo laba dicatat di depan sebesar di debit 196.700.000, sedangkan di kredit sebesar 40.100.000. Kemudian ada bangunan peralatan sebesar 2 juta di debit, kemudian ada investasi pada saham PT Anak sebesar 560.000 di debit, sedangkan di kredit sebesar 28.800.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan yaitu sebesar 100.000 di debit, sedangkan di kredit sebesar 2.700.000. Kemudian saham biasa sebesar 200 juta di debit, kemudian saldo laba dari atas 196.700.000, sedangkan di debit di kredit yaitu 40.100.000. Ada kepentingan non pengendali sebesar 140 juta di debit, sedangkan di kredit yaitu 7.200.000 dan juga 64.100.000. Sehingga jumlah kredit sebelum konsolidasi PT Indo itu sebesar 1.880.800.000, sedangkan PT Anak yaitu 893 juta. Setelah konsolidasi, jumlahnya menjadi sebesar 2.491 juta. Di sini saya akan membahas metode biaya. Apabila menggunakan metode biaya untuk akuntansi investasi pada anak perusahaan, induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan selama periode berjalan sebagai pendapatan. Dalam metode biaya, tidak ada jurnal yang dibuat untuk mencatat bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan, amortisasi laba selisih, atau menghilangkan laba antar perusahaan belum terrealisasi. Berikut merupakan contoh kertas kerja konsolidasi tahun 2001, di mana di sini ada jurnal mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Dengan jurnal, yaitu pendapatan dividen pada dividen diumumkan sebesar 24 juta. Kemudian ada jurnal mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali, yaitu pendapat untuk kepentingan non-pengendali sebesar 10 juta, pada dividen diumumkan 6 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 4 juta. 10 juta berasal dari 50.700.000 dikurang 700.000 dikali 20%. Kemudian jurnal ketiga itu mengeliminasi saldo investasi pada tanggal akuisisi. Dengan jurnal saham biasa PT Anak sebesar 200 juta dan saldo laba 1 Januari 100 juta. Pada investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar 60 juta. Kemudian jurnal keempat yaitu mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari peralatan. Bangunan peralatan sebesar 2 juta, saldo laba 1 Januari 7 juta, pada akumulasi penyusutan sebesar 2.700.000. Kemudian di sini terdapat kertas kerja konsolidasi metode biaya periode berikutnya setelah penjualan antar perusahaan, penjualan upstream dan peralatan. Di sini ada terdapat perubahan yang pertama yaitu keuntungan penjualan peralatan sebesar 700.000, kemudian pendapatan dividen sebesar 24 juta, kemudian kepentingan non-pengendali sebesar 10 juta, laba bersih 34.700.000, kemudian saldo laba sebesar 100.000. Kemudian ada dividen diumumkan sebesar 6 juta. Kemudian di sini terdapat perubahan juga yang dari kita jurnal sebelumnya, yaitu bangunan peralatan sebesar 2 juta,
Kemudian investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta. Kemudian di sini ada utang usaha sebesar 2.700.000. Kemudian saham biasa 200 juta. Saldo laba dari atas sebesar 134.700.000. Kemudian kepentingan non pengendali yaitu 4 juta dan juga 60 juta. Jumlah kredit sebelum konsolidasi pada PT Induk itu sebesar 1.654 juta, kemudian PT Anak sebesar 838 juta. Kemudian jumlah dari konsolidasi yaitu 2.254 juta. Kemudian terdapat di sini juga kertas konsolidasi yang disusun pada tanggal 31 Desember 2002 yang disajikan pada Figur 6.12 ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam kertas kerja, yaitu yang pertama mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan dengan jurnal pendapatan dividen pada dividen diumumkan sebesar 32 juta yang berasal dari 40 juta dikali 80%. Kemudian ada pendapatan untuk kepentingan non pengendali sebesar 15.200.000 pada dividen diumumkan sebesar 8 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 7.200.000. Ini berasal dari 75.900.000 ditambah 100.000 dikali 20%. Kemudian jurnal ketiga yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200.000, saldo laba 1.100.000, investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta, kepentingan non pengendali sebesar 60 juta. Ini merupakan implementasi saldo investasi pada tanggal akuisisi. Kemudian ada saldo laba satu jurnalis sebesar 4.140.000 pada kepentingan non pengendali sebesar 4.140.000. Ini merupakan mengalokasikan laba anak perusahaan tidak disebutkan periode sebelumnya ke kepentingan non pengendali. Ini berasal dari 120 juta dikurang 700.000 dikurang 100.000 dikali 20%. Kemudian jurnal yang berikutnya ada bangunan dan peralatan sebesar 2 juta, saldo laba 1 Januari 560 juta, kepentingan non pengendali sebesar 140.000 pada akumulasi penyusutan sebesar 2.700.000. Ini merupakan mengakumulasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan peralatan. Kemudian ada jurnal mengakumulasi selisih beban penyusutan. Ini yaitu akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 100.000. Di sini kita terdapat perubahan yang pertama 32 juta pada pendapatan dividen, yaitu 100.000 juga pada penyusutan amortisasi. Kemudian 15.200.000 berasal dari pembelian non kependali, dan juga ada 4.140.000 dan 560.000 yang berasal dari saldo laba. Kemudian ada 32 juta berasal dari dividen diumumkan dan 8 juta juga. Ada juga 2 juta yaitu dari bangunan peralatan, kemudian 240 juta dari investasi pada PT Saham Anak. Kemudian ada 100.000 dari akumulasi penyusutan dan juga 2.700.000 di sisi kredit. Kemudian ada saham biasa di debit yaitu 200 juta dan saldo laba dari atas sebesar 40.700.000 di kredit dan di debit sebesar 151.900.000. Kemudian ada kepentingan non pengendali di debit sebesar 140.000, sedangkan di kredit yaitu 7.200.000, 60 juta dan juga 4.140.000. Sehingga setelah konsolidasi semua disesuaikan, sehingga total konsolidasi yaitu 2.491 juta. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada tutur kata dalam tutur kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. That make it clap. I got 3 old thoughts, new